one. Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriani. Saya dari Prodi Tadris Matematika semester 3 kelas C dengan nomor NIM 230103059 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan dengan Muhammad sang guru dalam strategi metode pembelajaran membuat analogi dan perumpamaan. Allah telah berfirman dan telah menetapkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW adalah guru bagi manusia seluruhnya. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan kedudukan tersebut. Allah berfirman, wa arsalna linnasi rasulan wa kafa billahi syahida, yang artinya, dan kami telah mengutusmu sebagai rasul kepada manusia dan cukup Allah yang menjadi saksinya, dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. Jika terdapat hukum-hukum yang samar, tidak jelas dan rumit bagi para sahabat, Rasulullah menggunakan metode analogi dalam mengajarkan dan menjelaskan hukum-hukum itu kepada mereka. Sebagai hasilnya, hukum-hukum hal ini membuat hukum itu menjadi jelas dan mudah untuk mereka pahami. Lebih dari itu, melalui metode analogi dan perumpamaan ini pula mereka bisa mengetahui cara-cara menjalankan syariat. Tujuan ditetapkannya syariat itu secara cakupannya yang luas. Dan adapun hadis yang berbunyi rawahul Bukhari an Ibni Abbas anna amra'ata min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahajja falan tahajja hatta matat afahajja anha qalat na'am uhi anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun anti qadiyatahu qalat na'am faqala uqdullaha alladhi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa'i, yang artinya Bukhari meriwayatkan kisah dari Ibnu Abbas berikut. Pernah datang seorang perempuan dari Junainah kepada Nabi. Dia bertanya, "Tuan, ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi dia belum sempat melaksanakannya sampai meninggal dunia. Apakah aku bisa menggantikan nazarnya?" "Bisa, berhajilah untuknya. Tidakkah saudari lihat jika ibumu punya hutang, Anda akan membayarkannya, bukan?" Jawab Nabi. "Benar. Oleh karena itu, wahai manusia, penuhilah apa yang menjadi hak Allah, sebab dia lebih berhak untuk dipenuhi." Konsep-konsep dalam matematika seringkali bersifat abstrak, seperti bilangan negatif, pecahan, atau aljabar. Dengan menggunakan analogi dan perumpamaan, siswa dapat menghubungkan konsep tersebut dengan situasi nyata yang lebih familiar bagi mereka. Dengan mengkaitkan pembelajaran matematika pada situasi kehidupan sehari-hari, siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Hal ini menciptakan pembelajaran yang bermakna karena siswa bisa melihat aplikasi nyata dari matematika. Metode ini mengajak siswa untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga berpikir kreatif dengan menciptakan analogi sendiri. Selain itu, siswa dilatih berpikir kritis untuk membandingkan kesesuaian antara analogi dan konsep matematika yang sebenarnya.
Informasi yang disampaikan melalui cerita, analogi, atau perumpamaan lebih mudah diingat karena berkaitan dengan pengalaman nyata siswa. Strategi ini memungkinkan diskusi aktif antara guru dan siswa karena siswa diajak untuk mengeksplorasi analogi yang berbeda dan berbagai pemahaman mereka. Diskusi ini memperdalam pemahaman dan memperbaiki kesalahpahaman. Strategi ini efektif untuk berbagai gaya belajar, baik itu visual menggunakan gambar, auditori melalui cerita, atau kinestetik melalui aktivitas perumpamaan. Contohnya menggunakan garis bilangan visual untuk menunjukkan posisi tabungan dan hutang. Membantu siswa dengan gaya belajar visual memahami konsep lebih cepat. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari strategi pembelajaran matematika menggunakan membuat analogi dan perumpamaan dari cerita, contoh cerita. Nah, pernahkah kalian meminjam uang dari teman atau keluarga kalian? Misalnya saat kalian ingin membeli sesuatu, tetapi uangnya itu belum cukup atau tidak ada. Jadi kalian meminjam dulu. Apa yang terjadi kalau kalian meminjam uang 50.000? Pasti kalian akan mengganti ke teman atau keluarga yang kalian pinjamin uangnya kan? Nah, meminjam uang ini bisa kita ibaratkan sebagai bilangan negatif. Kalau kalian punya uang, itu adalah bilangan positif. Ingat ya, kalau kalian punya utang itu bilangan negatif, kalau punya uang itu bilangan positif. Nah, hal ini kita akan belajar tentang bilangan positif dan bilangan negatif dengan cara yang sederhana, seperti mengatur uang tabungan dan hutang. Nah, misalnya kan ini kan kalian minjam uang misalnya kamu punya uang 80.000, tapi utang kalian 50.000. Nah, pasti kalian akan membayarnya 50 kan? Nah, dari uang kalian yang tadi sebanyak 80.000 itu tersisa 30.000 kan, karena kamu udah membayar 50.000 ke teman atau keluarga yang tempat kamu berhutang, yang kamu pinjamkan uangnya. Nah, itu kan ada sisanya ya. Ini menjadi bilangan positif kan. Kalau punya uang itu positif ya, kalau hutang itu negatif. Nah, misalkan ini lagi contoh yang kedua, misalnya kamu minjam uang ke temanmu 30.000, tapi uangmu masih ada, tapi kamu punya uang 20.000 nih, 20.000 kan, hutangmu 30.000 kan. Nah, tapi kamu punya uang cuma ada 20, berarti sisa uang kamu masih ada sisa hutang kan, 10.000. Nah, tadi sisa hutang itu bilangan negatif kan, bilangan negatif. Nah, berarti yang 10.000 itu sisa hutangmu itu ibaratkan jadi bilangan negatif, bukan ibaratkan, emang negatif kan, hutang itu negatif kan. Nah, yang kalau nggak ada hutang itu baru positif atau punya uang itu. Nah, itu sekian dari penjelasan saya mengenai analogi dan perumpamaan dalam strategi pembelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah mengetik ulang contoh cerita saya tadi biar bisa lebih dipahami lagi dan bisa dipelajari langsung ya apa yang saya sampaikan tadi terkait membuat analogi dan perumpamaan. Ingat tadi kita membahas bahwa tabungan adalah bilangan positif dan hutang adalah bilangan negatif. Misalnya kalau kalian punya tabungan
sebesar Rp50.000 dan meminjamkan Rp30.000, saldo kalian sekarang adalah Rp50.000 dikurangi Rp30.000, hasilnya Rp20.000. Analogi ini mudah dipahami karena kalian sering menghadapi situasi seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang mari kita lihat apa artinya dalam matematika. Ketika kita mengatakan bahwa tabungan itu positif dan hutang itu negatif, kita sebenarnya sedang menggunakan bilangan bulat. Misalnya tabungan Rp50.000 sama dengan, ingat ya, positif itu uang kalian 50, hutang sebesar Rp30.000 sama dengan negatif itu hutang ya 30. Jadi jika kalian punya uang 50 lalu mengurangkan membayar hutang 30, operasi matematikanya adalah 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa dipahami dan dipelajari ya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.